dan hanya mengetahui podcast daripada konten. Jadi ketika ditanya mana yang keberatan, kan tidak mungkin. Kan saksi tidak pernah membaca itu, Yang Mulia. Oke, silakan. Makanya yang jelas Pak, pertanyaannya apa? Coba ulangi pertanyaannya apa supaya jelas gitu. Jangan saudara bercerita dulu gini gitu. Ya, silakan bertanya. Langsung. Saudara kan digunakan demonstrasi sebagai pribadi yang berjalan. Nah, pertanyaan kami, apakah kata lu harus ditunjukkan dengan hidup atau ditunjukkan sesuatu? Nah, apakah saksi mengetahui ini juga dalam konteks yang positif? Kata lu tempatnya di sini, di mana konteksnya kan beda dulunya. Sudah dijawab, jadi ulang-ulang. Jadi saksi ini tersinggung dengan Coba kata artinya ditegakkan. Yang saudara jaksa, majelis. Saudara jaksa juga nggak konsisten. Tadi Anda bilang tidak relevan, lalu Anda bilang itu sudah ditanyakan. Jadi yang mana yang benar nih? Yang mana yang benar? Tidak relevan atau sudah ditanyakan? begitu. Saudara coba lewat kami sampaikan, saya mau bertanya. Langsung pertanyaan saudara tadi apa masalah ketersinggungan? Coba silakan. Saudara jangan di sini tidak akan bisa salah kayak emosi itu tidak bisa. Yang Mulia, mohon berlaku adil Yang Mulia. Ya makanya saudara jelas, pertanyaannya jelas. Jangan saudara ini pakai mix loh. Yang jelas. Saya boleh jawab, Yang Mulia? Belum. Nah, ini saudara suaranya kan seperti perempuan gitu loh. Ini tolong keras sedikit lah. Majelis keberatan. Majelis hakim. Saya keberatan jika majelis mengatakan demikian. Mohon dicabut, tidak mengatakan suara seperti perempuan. Saya keberatan kali ini. Tolong dicabut. Dicabut dulu, majelis. Ada perempuan di sini. Di jasa juga ada perempuan. Ibu kita juga semua perempuan. Jangan majelis menyebutkan itu. Tolong dicabut pernyataan itu. Yang Mulia, saya pengacara perempuan. Apakah kemudian perempuan tidak dapat bersidang di ruangan ini, Yang Mulia? Ada satu pernyataan Anda. Ibu saya suaranya lebih keras tidak? Saya saudara bertanya yang Jangan jelas. menggunakan perempuan untuk menyimbolkan sesuatu yang benar. Silakan. Yang jelas pertanyaan, makanya kasih mic yang Yang Mulia, jika Yang Mulia tidak mencabut pernyataan, di sini ada rekan Komisi Yudisial, mohon dicatat bahwa ini adalah dugaan pelanggaran etik dan disiplin oleh majelis hakim. Terima kasih. Sebentar. Saya tidak mengatakan saudara ini perempuan. Kayak suaranya kayak perempuan gitu sah. Jadi terlalu lirih. Ya sudah. Terlalu lirih gitu loh, Pak. Silakan jelas Pak didengar ini semua. peradaban dimulai dari kata perempuan. Jangan menyebut kata perempuan itu menghina. Ya silakan lanjut. Dari rahim itu ada peradaban. Ya, lanjut. Kalau saya salah ya silakan. Ya, Yang Mulia. Itu tadi saudara saksi. Saya ulangi pertanyaannya tadi itu. Dalam konteks yang mana perbedaannya? Lord di sana konteksnya dalam konotasi positif, Lord di tempat yang lain, Anda melihat ini konotasinya negatif. Bisa dijelaskan di sini, enggak? Saya melihat itu satu kesatuan. Jadi dalam konteks YouTube itu ya menghina. Ya, Ya okay. itu. Jadi nggak bisa Anda mencampur adukkan
Lord di satu tempat dengan Lord di tempat lain. Dalam konteks itu penghinaan. Ya, oke. Tapi tahu enggak bahwa seluruh YouTube itu berangkat dari riset? Anda tidak tahu itu kan? Anda tahu enggak? Begini, saya tidak melihat research itu utuh. Yang saya lihat tadi saya bilang konteks YouTube ini. Itu yang satu. Yang kedua, research itu kemudian dilihat oleh anak buah saya. Tidak ada rekonfirmasi mengenai ini tadi. Dan itu juga research. Menurut anak buah saya yang membaca, sangat tidak komprehensif. Karena mendengar satu pihak. Oke, riset itu tempat yang lain akan diskusinya. Tapi riset itu harus dihargai bahwa ada riset. Terus ada percakapan di YouTube itu untuk menyebut saudara saksi itu adalah Lord. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah ketika dia menyebut kata Lord, terus saudara saksi mendapat briefing dari staf saudara untuk menunjukkan YouTube itu, terus saudara saksi tersinggung. Pertanyaannya adalah di dalam SKB Menteri itu orang yang terhina dan namanya tercemar itu, dia terlebih dahulu harus membuktikan kerugiannya. Pertanyaannya mengantar gini. Waktu jaksa tadi menyatakan, apakah saudara saksi mengalami kerugian secara material? Saudara saksi tadi menjawabnya apa? Tadi saya sudah jelaskan sama saudara, saya melihat konteks umum. Konteks yang umum itu adalah menuduh saya cawe-cawe di mana di tambang di mana di Papua dan punya perusahaan di Papua, itu konteksnya yang paling kemudian baru ada bicara Lord, bicara dan seterusnya. Jadi jangan Anda pecah-pecah, itu adalah satu kesatuan. Ya, masalahnya adalah di laporan Anda itu menyatakan Anda tercemar nama baik Anda dengan, kalau Anda kalimatnya tadi mengatakan cawe-cawe bermain di mana-mana itu, pertanyaannya adalah di proses awal ketika saudara saksi tersinggung atau terhina, kerugian itu harus Anda bawa waktu saudara saksi datang ke polisi atau ke Polda. Karena SKB itu menyatakan syarat permulaannya itu harus membawa kerugian itu. Pertanyaannya adalah di dalam persidangan ini Anda tidak membuktikan bahwa saudara saksi mengalami kerugian itu. Nah, pertanyaan kedua adalah ketika Anda diundang oleh Haris lewat YouTube-nya untuk konfirmasi terhadap sebuah riset, percakapan mereka terhadap riset itu, pertanyaannya adalah kenapa apa yang dia tertawa nih saudara saksi? Apa pertanyaan saya lucu atau gimana? Ya saya nggak lucu. Oke. Kenapa gimana? saya mesti datang kepada saudara Haris yang mengklarifikasi? Anda diundang nggak? Lah kenapa saya mesti datang ke dia? Anda diundang nggak? Kenapa? Anda diundang nggak untuk konfirmasi terhadap Dan saya bilang dia minta riset maaf itu? ke saya. Karena dia melakukan itu. Anda diundang nggak? Kenapa? Anda diundang nggak untuk klarifikasi Oh, saya terhadap? datang ke dia untuk mengklarifikasi. Pertanyaan saya yang mulia, sangat sederhana. Saudara saksi diundang nggak? Jangan dipaksa yang mulia. Kan pertanyaan saya, apakah saudara saksi ini diundang untuk klarifikasi terhadap sebuah YouTube dan riset yang ada dipercakapkan oleh Haris? Anda diundang nggak? Pertanyaannya, iya atau tidak atau bagaimana? Jawabannya mungkin seperti yang kami mau yang tanya. Boleh disampaikan kepada saksi karena setiap saya bertanya itu jawabannya tertawain. Saya tangkap pertanyaan saudara, apakah merasa dirugikan kan begitu ya? Itu yang di awal. Yang kedua, apakah dia diundang? Kemudian setelah ada percakapan itu, ketika dia sudah merasa tersinggung, dia diundang nggak dengan YouTube-nya Haris itu yang mulia? Gitu, silakan. Masih bisa? Saya tidak ingat saya pernah diundang. Dan kalaupun saya diundang, saya ngapain datang ke situ? Yang mulia, saksi ini memberikan janji di persidangan ini dari awal, tidak tahu, tidak ngerti, tidak tahu, tidak ngerti. Ya ketika jangan dipaksa saksi. Ya. Terima kasih yang mulia. Sudah sore, tapi saya yakin saksi Masih lebih kuat dari kamu kalau saya lari. Ya, silakan. Tanya aja sampai kapan. Saya ikutin. saksi mohon dijawab saja. Kami menghargai niat baik saksi mengungkap kebenaran. Ya, setuju. Di awal saudara saksi selalu bilang kalau benar sebelum pahit saudara. Setuju. Setuju. Itu tujuan kami di sini.
Juniper brief saya. Apa isinya? Ya, tadi tidak ada yang apa jawaban positif dari sebelah sana. Apa yang dimaksud jawaban positif? Apa ya? Apa yang dimaksud jawaban? Tidak ada jawaban. Ya tidak mau melakukan tadi. Tidak mau melakukan apa? Ya perdamaian tadi. Permintaan maaf itu. Tidak mau melakukan perdamaian atau tidak mau melakukan permintaan maaf? Saya minta tanda. Ya permintaan maaf itu. Tidak mau minta maaf. Oke. Tapi tidak ada apa untuk tidak mau berdamai. Ya saya tidak tahu, tapi Tidak, saya tidak tahu, tahu. saya permintaan saya hanya minta maaf kan. Oke. Saya tidak mau minta maaf ya itu. Ya, jawab saja pertanyaan saya. Ya, saya harus jelaskan dong pertanyaan biar jelas juga. Jangan kamu potong-potong nanti anunya. Iya, Ya, supaya silakan. jelas kebenaran Silakan. materialnya. Makanya Ya. nanti sudah dijelaskan. Dalam jawaban dari somasi pertama, kedua, dan ketiga, kuasa hukum dari Hari Azhar saat itu menjelaskan niatan, dipertanyakan apa niat, apa maksud niatnya. Jelaskan dalam surat jawaban tersebut mengenai niat baik dari terdakwa untuk mengklarifikasi, memperjuangkan persoalan hak asasi manusia, kerusakan lingkungan hidup dan dugaan konflik kepentingan yang ada di Papua. Apakah hal seperti itu dijelaskan oleh kuasa hukum Anda kepada Anda? Begini saudara, Pertanyaan saya dijelaskan apa tidak? begini saya jelaskan. Anda punya hak asasi manusia. No, sir. Tapi ya saya jelaskan dulu. Kan Anda panjang lebar. Sebelum saya menjawab, Sebentar. Saudara, ya silakan jawab pertanyaan. ya saya sebelum yang mulia supaya clear juga. Jadi saya menjelaskan. Hak asasi manusia itu melekat pada setiap orang. Boleh, nanti saudara bisa menjelaskan itu, tapi Iya. pertanyaan saya, jawab dulu. Apakah kuasa hukum saudara menjelaskan kepada saudara isi dari jawaban itu? Karena kami khawatir ada jawaban itu untuk mendapatkan informasi yang utuh dari Haris yang baik Haris dan Fatia untuk tidak asal. Ya Pak Juniper memberi saya penuh. Oke, nah tadi yang pertama, dalam briefing Pak Juniper itu kepada saya bertanya, apakah juga dijelaskan secara detail sehingga Anda well informed bahwa niatan atau maksud dari Haris untuk membicarakan dalam podcast tersebut dan menyebut nama Anda itu dalam upaya untuk mengungkap kepentingan publik yang lebih luas seperti yang tadi saya jelaskan. Dijelaskan apa tidak sama? Ya dijelaskan, tapi itu konteksnya tidak betul begitu caranya. Oke. Seperti ya bentar dulu, jangan kamu aja yang bicara. Saya jelaskan juga. Jadi konteksnya itu sekarang saya jelaskan, itu tuduhan juga. Jadi ingat ya, tuduhan dan fitnah. Ya, Karena jadi- saya tidak punya itu sama sekali. Baik, berarti Pak Juniper menceritakan pada Anda berbeda bahwa itu bukan fitnah, tapi tidak menjelaskan apa maksud dari Pak Haris dan Fatia terkait dengan maksud. Saya nggak ngerti ya. Itu di Mengarahkan yang mulia, mengarahkan. Ya jangan ditanyakan kepada saksi kalau Pertanyaan misalnya jangan mengarahkan maksudnya sesuai dengan apa, kehendak yang penasihat tahu hukum. iya. Ya, yang tahunya ya iya. Saya akan lanjutkan pertanyaan. Ini terkait dengan niat baik, kemudian pushback dan yang lain-lain terkait dengan kejahatan yang dituduhkan oleh saudara. Saudara, apakah saudara mengetahui sebagai Menko Marifes itu kemudian saudara bilang sebagai pemerintah dan berkoordinasi pasti dengan sama kementerian di bawah level. Apakah saudara mengetahui bahwa sebelum podcast itu berlangsung, saudara Haris berada dalam kapasitas sebagai anggota yang ditunjuk oleh pemerintah daerah provinsi Papua sebagai tim pencari fakta untuk dugaan pelanggaran HAM perkebunan Pelita Yeremia di Papua, Pelita Jaya. Tahu tidak? Ya, untuk apa saya tahu? Oke. Dia tidak tahu ya. Bilang aja. Terkait saat itu, apakah saudara saksi sebagai Menko mengetahui atau mendapat informasi dari Menko Polhukam saat itu mengenai adanya laporan tim mencari fakta mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Intan Jaya dan daerah sekitarnya, termasuk pembunuhan Pelita Yeremia, yang itu juga berkaitan dengan entitas-entitas bisnis dan yang lain. Apakah saudara mendapat informasi dari Menko Polhukam? Apa kaitannya sama saya? Saudara saksi
saksi, saya bertanya apakah mendapat informasi atau tidak. Saya tanya apa kaitan? Kalau saudara bertanya kepada saya kaitannya. Artinya pertanyaannya cukup saudara jawab dapat informasi apa tidak? Tidak dapat. Tidak ada ya, sudah cukup. Ketika pemerintah kemudian tidak dapat ya, informasi saudara tidak dapat. Kemudian ada riset dari koalisi masyarakat sipil yang pada dasarnya ini sama terkait dengan ada eksploitasi sumber daya alam, kegiatan pertambangan, kebutuhan pendeta di situ. Apakah saudara saksi tadi tetap tidak memperoleh informasi yang memadai dari bawahan-bawahan saudara, dari staf-staf saudara, dari lawyer saudara mengenai apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh KSKS dan bagian koalisi masyarakat sipil? Saya tidak dapat keterangan. Saudara saksi, saya bertanya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan lingkungan ada tadi yang disebut dengan beberapa disebut dilaporkan ke Komnas HAM dan saudara adalah salah satu pihak yang dilaporkan? Saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak mendapatkan briefing bahwa saudara dilaporkan. Tidak tahu saya. Oke. Apakah saudara saksi mendapatkan informasi dari bawahan saudara bahwa saudara saksi atau perusahaan yang saudara miliki atau anak-anak perusahaan dari perusahaan saudara secara langsung tidak langsung terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, kemudian itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Apakah saudara mendapatkan informasi tersebut? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terakhir yang mulia, kami memperoleh informasi beberapa lembaga masyarakat sipil melaporkan kepada Australian Metropolis di Canberra, Australia mengenai dugaan pelanggaran larangan hukum, larangan penyuapan oleh entitas Australia kepada negara asing. Dalam hal ini dilaporkan ada dugaan penyuapan oleh bisnis lain kepada seorang senior minister di pemerintahan Jokowi yang disebut dalam dokumen bisnis lain. Apakah saudara mengetahui saudara dilaporkan oleh masyarakat di Australia? Tidak tahu.